Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan kali ini gue kembali dengan konten remake Pleiades, dan NPC yang bakal gue bahas adalah Entoma. Terakhir kali gue bahas Entoma sekitar 3 tahun yang lalu, dan kontennya gue satukan bersamaan dengan profilnya Solution. Berhubung kali ini gue udah punya lebih banyak informasi baru mengenai Entoma, jadinya gue bisa buat konten terpisah untuk karakter ini. So ini dia profil lengkap Entoma. Entoma Facilisa Zeta, atau yang sering kita kenal dengan nama Entoma. Dia adalah salah satu anggota Pleiades yang mempunyai ras laba-laba, atau lebih tepatnya Arachnoid, dan dia diciptakan oleh Supreme Being bernama Genjiro. Pada tahun 2014, Maruyama ngebuat sebuah tweet yang ngasih tahu kita kalau penggambaran Entoma versi web novel telah banyak berubah. Ini karena Entoma versi web novel dibuat berdasarkan inspirasi dari suatu film. Lalu Maruyama ngomong kalau Entoma aslinya adalah NPC tipe belalang sembah dengan kelas Magic Warrior, tapi di versi light novel, Entoma malah diubah menjadi karakter yang imut. Sebagai seorang Arachnoid atau laba-laba, Entoma tentu suka menebar jaring laba-laba miliknya. Di Pleiades Days, Entoma minta agar Ainz mengizinkan dia untuk bisa menebar lebih banyak jaring. Lalu kita diberitahu kalau Entoma ternyata punya banyak jaring yang sudah tersebar di lantai 3 dan juga lantai 6. Tapi Entoma ngomong kalau jaring-jaring itu hanya sementara. Alasan kenapa Entoma harus minta izin, karena Entoma tidak enak dengan area Guardian bernama Gran, yang juga sama-sama laba-laba, dan Gran mempunyai banyak sekali jaring di beberapa lantai Nazarick. Karena mereka berdua sama-sama laba-laba, Entoma menyebut Gran sebagai mother yang berarti ibu. Kemungkinan karena Gran adalah laba-laba berukuran super besar dan lebih besar daripada Entoma. Di volume 4, sosoknya Entoma dideskripsikan seperti ini. Dia sangatlah imut dengan rambut yang dikonde di kedua sisi kepalanya. Akan tetapi, dia dikelilingi udara yang aneh dan dia mempunyai mata yang unik. Matanya besar dan bulat bagaikan kelereng murahan yang tidak berkilau dan matanya pun tidak berkedip. Tubuh rampingnya sepenuhnya terbungkus oleh pakaian maid dengan kerah tinggi yang menutupi area lehernya. Selain dari wajahnya, tidak ada satupun daging yang terlihat. Intinya deskripsi ini pengen ngasih tahu kita kalau seluruh tubuhnya Entoma ditutupi dengan pakaian maid dan satu-satunya kulit yang terekspos hanyalah wajah. Deskripsi yang serupa juga sempat muncul di Author Talk volume 5, di mana Maruyama menyebut Entoma sebagai karakter yang imut dan juga menjijikan. Nah, kalau di versi manga, disebutkan kalau tubuhnya Entoma merupakan kumpulan dari berbagai serangga untuk bisa ngebuat dirinya tampak seperti manusia. Dan jika dia mengeluarkan semua kemampuannya, maka dia akan berubah menjadi laba-laba raksasa. Kumpulan serangga yang dimaksud di sini sepertinya merefer ke pita suaranya Entoma yang adalah Lip Bug, dan wajahnya Entoma yang adalah Mask Bug. Sesuai namanya yaitu Mask Bug, wajahnya Entoma yang sering kita lihat bukanlah wajah asli, melainkan hanya sekedar topeng alias serangga yang menempel di wajah aslinya. Makanya tadi disebutkan kalau matanya Entoma terlihat unik dan tidak pernah berkedip. Contohnya bisa kita lihat di Pleiades Season 4 episode 8, di mana Entoma bisa melepas wajahnya sesuka hati. Karena hal ini, di Pleiades Season 1 episode 5, kita diberitahu kalau wajahnya Entoma hanya sekedar mimik, dan ini yang jadi alasan kenapa di Pleiades Season 4 episode 4, Entoma disebut mempunyai poker face. Karena wajahnya yang datar, di Pleiades Days dijelaskan kalau Entoma terkadang harus menggunakan bahasa tubuh untuk bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Salah satu contohnya adalah dengan mengangguk atau memiringkan kepala. Ini yang jadi alasan kenapa di season 2 episode 13 kita diperlihatkan Entoma yang sedang mengangkat tangan dengan tujuan untuk menakut-nakuti Evil Eye. Lalu, kalau memang mata yang ada di topeng bukan mata aslinya, terus bagaimana caranya Entoma bisa melihat? Nah, hal ini dijelaskan di volume 6, di mana kita diberitahu kalau Entoma mempunyai jarak pandang yang lebih luas daripada manusia, meskipun dia sedang menggunakan topeng. Dan Entoma juga bisa merasakan pergerakan di udara berkat antena yang ada di kepalanya. Selain menggunakan Mask Bug sebagai topeng, Entoma juga menggunakan serangga bernama Lip Bug untuk mengubah suaranya. Di volume 6 disebutkan kalau Entoma membenci suara aslinya, makanya sebisa mungkin dia tidak ingin menggunakan suara tersebut. Bahkan di volume 7, kita diperlihatkan Entoma yang sempat merasa malu ketika berbicara dengan menggunakan suara aslinya di hadapan Ainz. Berhubung pertarungannya melawan Bluros ngebuat Lip Bug-nya mati, Entoma pun menyimpan dendam ke Bluros, terutama Evil Eye, dan dia menginginkan pita suaranya Evil Eye sebagai gantinya. Di volume 7, Ainz menyebutkan kalau dia telah memanggil beberapa monster dengan menggunakan mata uang Yggdrasil, dan monster itu ditaruh di ruangannya Entoma, sehingga Entoma bisa mengembalikan pita suaranya yang telah rusak. Tapi Entoma masih tetap tidak mau mengembalikan pita suaranya karena dia masih menyimpan dendam ke Evil Eye, dan Entoma minta ke Ainz agar dia diizinkan untuk mengambil pita suaranya Evil Eye. Semenjak saat itu, Evil Eye masih tidak mau menggunakan Lip Bug lain, dan Entoma baru mau menggunakan Lip Bug lagi setelah Ainz menyarankan dia untuk mengambil pita suaranya Arche. Lalu berdasarkan tweet Maruyama di tahun 2014, kita pun tahu kalau Entoma adalah Pleiades terpendek nomor 2 setelah Chizu dengan tinggi yang hanya sekitar 149 cm. Bersamaan dengan Chizu, mereka berdua saling memperebutkan posisi saudara nomor 4 di Pleiades, dan tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Bahkan tidak jarang mereka berdua sampai mau baku tinju hanya karena memperdapatkan siapa yang adik dan siapa yang kakak. Tapi di mata Yuri, perkelahian mereka tampak seperti dua orang yang sedang bermain-main. Ainz pun sempat ditanya mengenai siapa yang kakak dan siapa yang adik, tapi Ainz sendiri tidak tahu dan tidak mau menentukan, karena Ainz merasa pasti ada alasan kenapa statusnya Chizu dan Entoma dibuat seperti itu.
Nah, tugas utama Pleiades adalah untuk menjaga lantai 9 Nazarik. Oleh karena itu, Ainz pun ngasih 2 kamar untuk para Pleiades gunakan sebagai tempat tidur. Nah, Entoma kebagian kamar yang sama dengan Chizu dan juga Epsilon. Tapi Chizu dan Entoma juga mempunyai ruangan khusus milik mereka sendiri, yang sepertinya merupakan pemberian dari penciptanya. Cuma meskipun mereka punya kamar sendiri, tidak jarang mereka sengaja pergi ke kamar di lantai 9 untuk tidur bareng Solution, karena tidur sendirian terasa membosankan. Nah, kemungkinan ruangan milik Entoma yang dimaksud adalah salah satu jaring besar yang tersebar di lantai 3 dan lantai 6. Soalnya kita diberitahu kalau salah satu jaring laba-laba itu telah dibuat khusus oleh penciptanya Entoma. Kalau ada satu hal yang paling ikonik dari Entoma, sudah pasti adalah kebiasaannya Entoma yang suka banget makan alias dia gampang banget lapar. Makanya di Pleiades Season 4 episode 8, kita diperlihatkan Entoma yang lagi kelaparan. Saking gampangnya dia lapar, bahkan ketika sedang bertugas, Entoma tidak ragu untuk makan, dan makanan kesukaannya adalah daging manusia. Contoh di volume 4, ketika Entoma sedang mengawasi Kokyotos, dia malah mengeluarkan sebuah biskuit hijau dan memakan biskuit itu. Contoh lainnya ada di volume 6, ketika dia bertarung melawan Gagaran dan Tia. Tidak lama setelah mereka bertarung, Entoma malah ngomong kalau dia lapar lagi, padahal sebelumnya dia sudah kenyang setelah memakan semua manusia yang ada di dalam mansion. Tapi meskipun Entoma suka banget makan manusia, sampai di volume 6, ternyata Entoma belum pernah makan manusia utuh, dan dia hanya kebagian tangan manusia saja. Sebagai gantinya, Ainz ngasih Entoma sebuah biskuit hijau yang sering Entoma makan untuk menghilangkan rasa laparnya. Ngomongin soal tangan, di sini drama Pleiades Tea Party terungkap kalau Entoma sangat suka dengan tangan kanan manusia. Informasi ini terhubung dengan salah satu transisi di Pleiades 1, di mana kita diperlihatkan Entoma yang memotong dan memakan tangan kanannya Clementine. Entoma bahkan tahu mana tipe daging manusia yang enak dan manfaat dari daging tersebut. Salah satu contohnya ada di volume 6, di mana Entoma ngomong kalau daging pria yang berotot adalah daging terbaik jika ingin menurunkan berat badan. Selain makan daging manusia dan biskuit, Entoma juga suka banget makan serangga, dan salah satu NPC yang jadi korbannya adalah Kyohuko. Di volume 8, kita diberitahu kalau Entoma menyebut ruangannya Kyohuko sebagai ruangan snack, sampai-sampai Entoma diberi julukan Familiar Eater, karena kebiasaannya yang suka banget makan anak-anaknya Kyohuko. Ini yang jadi alasan kenapa di Pleiades Season 1 episode 6 kita diperlihatkan Entoma yang mau makan di ruangannya Kyohuko. Bahkan di Pleiades 1 kita sempat diperlihatkan Entoma yang lagi makan kecoa. Di Pleiades Days, Entoma sempat menjelaskan seperti apa sensasi ketika dia sedang memakan anak-anaknya Kyohuko alias kecoa. Entoma menjelaskan kalau makanan itu terasa garing bagaikan snack dengan bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut. Selain itu, Entoma juga menjelaskan kalau dia kepengen menangkap mangsa dengan jaring laba-labanya. Makanya Entoma punya banyak jaring yang tersebar di lantai 3 dan lantai 6 Nazarik. Bahkan Entoma ingin minta ke Ainz agar dia diizinkan untuk menebar jaring di luar Nazarik. Nah, rasa laparnya Entoma juga menentukan sifatnya. Pada tahun 2014, Maruyama ngebuat sebuah tweet mengenai apa yang akan terjadi jika kita bertemu dengan Pleiades yang sedang bertugas. Di bagiannya Entoma disebutkan kalau tindakannya Entoma tergantung pada perutnya dan seberapa menggiurkannya kita. Kalau saja kita bertemu dengan Entoma yang lagi kenyang, maka dia akan pergi tanpa memperdulikan kita. Informasi ini terhubung dengan sikapnya Entoma di volume 6 ketika dia bertemu dengan Gagaran. Awalnya Entoma tidak ingin bertarung melawan Gagaran dan berniat untuk segera pergi karena saat itu perutnya Entoma masih kenyang. Informasi yang serupa juga bisa kita temukan di Pleiades Season 4 episode 8, di mana kita diperlihatkan Entoma yang ngomong kalau dia tidak bisa banyak mikir ketika lagi lapar. Tapi meskipun Entoma adalah makhluk pemakan manusia, Yuri malah beranggapan kalau Entoma bukanlah anak yang nakal. Ini karena nilai karmanya Entoma tidak terlalu rendah, yaitu sekitar negatif 100. Sangat jauh kalau kita bandingkan dengan Nabe yang punya nilai karma negatif 400. Nah, dari volume 1 sampai volume paling baru yaitu volume 16, tugasnya Entoma sangat sedikit dan terbilang simpel. Tapi meskipun begitu, dia justru jadi NPC paling sial karena dia adalah NPC pertama dan satu-satunya yang berhasil dikalahkan oleh penduduk New World. Tugasnya Entoma sebenarnya cuma satu, yaitu sebagai tukang message alias tukang telepon di Nazarik. Kemungkinan karena Entoma adalah salah satu NPC yang mempunyai sihir message, sehingga Ainz tidak perlu buang-buang scroll hanya untuk menggunakan sihir tersebut. Contoh di volume 4, Entoma diberi tugas untuk mengawasi dan melaporkan segala tindakan Kokyotos kepada Ainz. Entoma juga adalah orang yang melaporkan kalau Kokyotos sedang meminta saran kepada Demiurge, makanya Ainz segera memanggil Demiurge agar Kokyotos tidak bergantung pada orang lain. Lalu di volume 5, kita diberitahu kalau setiap hari Entoma selalu menghubungi Sebas dengan menggunakan sihir message untuk menerima laporan harian dari Sebas. Entoma juga sempat beberapa kali menggunakan sihir message di volume 2, volume 11, volume 14, dan volume 15. Bahkan, saking seringnya Ainz mendapatkan message dari Entoma, Ainz sendiri yang ngomong di volume 15 kalau message dari Entoma biasanya cenderung merepotkan. Tapi, semenjak kejadian di volume 2, Ainz sudah tidak mau lagi menolak message-nya Entoma karena dia menyesal telah menolak message-nya Entoma yang pengen melapor kalau Shaltir telah berkhianat. Tugas lain yang Entoma dapatkan sepanjang cerita Overlord adalah menjadi bagian dari Mad Jaldabaoth di volume 6, dan Entoma diminta untuk ikut menemani Mare yang ingin pergi menjemput Hilma. Sesampainya di sana, Entoma diberi tugas untuk memeriksa semua harta berharga yang ada di tempatnya Hilma dan mengirim semua harta tersebut ke Nazarik. Ini yang jadi alasan kenapa Mare balik duluan dan Entoma malah ketemu Blue Rose yang juga pengen ke tempatnya Hilma. Selain itu, Entoma juga mempunyai tugas wajib sebagai Pleiades, di mana mereka semua diberi tugas untuk menjaga rumah kayu alias Nazarik palsu secara bergantian.
Kalau ngomongin kekuatan, Entoma adalah NPC berlevel 51 dengan job class Talismancer dan juga Entomancer. Di PP Playdesk Season 1 episode 5 disebutkan kalau Entoma adalah spesialis sihir mental. Kemungkinan istilah ini merefer ke volume 6 di mana Entoma disebut sebagai spiritual magic caster. Nah, job classnya sebagai Talismancer ngebuat Entoma bisa menggunakan berbagai macam talisman. Talisman pertama yang bisa dia gunakan adalah Shikigumo Talisman. Talisman ini ngebuat Entoma dapat memanggil beberapa laba-laba besar yang bisa dia gunakan untuk mengulur waktu. Talisman kedua adalah Thunderbird Talisman. Talisman ini dapat berubah menjadi burung listrik yang akan meledak dan menghasilkan serangan listrik untuk melukai musuh. Talisman ketiga adalah Thunderbird Flurry Talisman. Efeknya sama seperti talisman kedua, tapi jumlah burung yang muncul jauh lebih banyak dan ukurannya lebih kecil. Talisman keempat adalah Explosive Talisman. Sesuai namanya, talisman ini dapat meledak ketika mengenai lawan. Talisman kelima adalah Keen Slice Talisman yang dapat melukai lawan dan membuat lawan teriris. Dan talisman keenam yaitu Buffetin Gale Talisman mempunyai efek untuk bisa menciptakan badai angin. Selebihnya masih ada beberapa talisman lain yang bisa Entoma gunakan, yaitu untuk meningkatkan kekuatan fisiknya dan kekuatan serangganya. Lalu kalau di Klekel Clementine, Entoma dapat menghapus ingatan orang lain dengan menggunakan talismannya. Nah, ngomongin soal talisman, kalau kalian perhatikan ilustrasinya Entoma di karakter sheet, di sini terlihat kalau di area kakinya Entoma terdapat banyak sekali talisman yang tertempel. Lalu sebagai seorang Entomancer, Entoma dapat memanggil dan mengendalikan serangga, di mana serangganya dapat digunakan untuk bertarung. Salah satu kelebihan dari kelas Entomancer ngebuat Entoma dapat bertarung melawan dua orang sekaligus, di mana Entoma dapat fokus melawan satu musuh, sementara serangganya akan melawan musuh yang satunya. Di volume 6, Entoma ngomong kalau senjata serangga dari kelas Entomancer sangatlah kuat, tapi kelas ini mempunyai beberapa kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah Entoma membutuhkan waktu agar dia bisa menggunakan serangganya. Ini karena setiap kali Entoma ingin menggunakan senjata serangga, senjata tersebut memerlukan waktu untuk bisa menyatu dengan tubuhnya Entoma. Kelemahan lainnya ngebuat Entoma jadi lemah dengan beberapa macam sihir, mirip-mirip seperti Elder Coffin Dragonlord. Meskipun mereka kebal dari efek gravitasi ataupun time stop, tapi karena tubuh mereka dikelilingi makhluk hidup, maka makhluk hidup itu yang justru akan terkena efek gravitasi ataupun time stop, dan Entoma serta Elder Coffin Dragonlord pasti akan ikut terkena dampak dari sihir tersebut. Dan kelemahan lain dari kelas Entomancer adalah kelas ini sangat lemah dengan sihir anti serangga. Berhubung rasnya Entoma juga serangga, ngebuat dia dan senjatanya sama-sama lemah dengan sihir semacam itu. Nah, di volume 6 kita diperlihatkan berbagai macam serangga yang bisa Entoma panggil. Serangga pertama yang bisa dia gunakan adalah Giant Beetle. Serangga ini mempunyai ukuran yang lebih besar daripada manusia dewasa dan sempat Entoma pakai di volume 6 untuk mengangkat kargo. Kalau di volume 13, Doppelganger Entoma sempat menggunakan serangga ini untuk menghalangi penglihatannya Ainz. Serangga kedua yang bisa dia gunakan adalah Shield Bug. Sesuai namanya, serangga ini bisa Entoma gunakan sebagai tameng ketika sedang bertarung. Serangga ketiga adalah Sword Bug. Sama seperti namanya, serangga ini bisa Entoma pakai sebagai pedang. Serangga keempat adalah Thousandlass Bug. Serangga ini mempunyai bentuk seperti kelabang dan bisa digunakan sebagai cambuk. Ini adalah serangga terkuat yang Entoma miliki, sekaligus ini juga adalah serangga terkuat yang bisa dia panggil dengan kelas Entomancer. Serangga kelima yang bisa Entoma panggil adalah serangga yang bisa berubah menjadi Gatling Gun, dan ini adalah serangga andalannya Entoma. Serangga ini bisa dipasangkan dengan Bullet Bug atau serangga peluru dan mampu menembakkan hingga 150 bullet bug. Serangga keenam yang bisa Entoma panggil adalah serangga berbentuk jarum suntik yang bisa ngasih efek racun pelumpuh ke orang yang dia serang. Dan serangga terakhir sekaligus serangga paling andalannya Entoma adalah lalat pemakan daging. Serangga ini dapat Entoma panggil dengan menggunakan skill Fly Breath, dan skill ini hanya bisa Entoma gunakan sebanyak 3 kali. Para lalat yang Entoma keluarkan akan meninggalkan belatung ke daging orang yang dilalui skill ini. Lalu belatung itu akan masuk ke dalam tubuh korbannya dan menyebabkan kerusakan pada daging korban. Lalu setelah belatungnya tumbuh menjadi lalat, mereka akan menyerang siapa saja yang memasuki wilayah serangnya. Di volume 13, Ainz menjelaskan kalau skill ini merupakan serangan tipe piercing, dan serangan ini tidak berpengaruh kepada Ainz yang adalah seorang skeleton tanpa daging. Jadi serangga ini tidak akan berpengaruh ketika digunakan melawan makhluk tanpa daging, contohnya seperti slime, skeleton, ghost, dan juga golem. Selain itu, Entoma masih mempunyai beberapa kemampuan lain. Salah satunya adalah Entoma mampu menciptakan ilusi, seperti yang kita lihat di bagian awal season 2 episode 11, di mana Entoma bisa menampilkan gambarnya Climb dengan menggunakan sihir ilusi. Kemampuan lainnya adalah Entoma mampu mengeluarkan jaring yang bisa dia gunakan untuk menghentikan pergerakan musuhnya. Nah, itu tadi semua informasi yang sudah diketahui dari karakter Entoma Vasilisa Zeta, sang Pleiades serangga yang imut tapi juga menjijikan. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.